Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ilmu-ilmu sosial pada matkul konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang beranggotakan saya Suwarni Insani dengan NIM 2101021110031 dan Sylvia Anugrah Tridara dengan NIM 2101021110038 dan yang terakhir adalah Mbak Ananda Yugita dengan NIM 2101021110075. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi mengenai definisi ilmu-ilmu sosial yang akan disampaikan oleh Mbak Ananda Yugita. Silakan Mbak Ananda Yugita. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Yugita, mau menjelaskan tentang definisi dan tujuan ilmu sosial. Oke. Ilmu sosial secara umum adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia sebagai anggota masyarakat. Ilmu sosial dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mendalami dan mengkaji terkait aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan dari ilmu sosial yaitu untuk membantu menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas mengenai kehidupan sosial. Definisi ilmu sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada definisi menurut Lewis. Ilmu sosial menurut Lewis mendefinisikan pengertian ilmu sosial sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai, menetapkan, dan menghasilkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan oleh warga negara ataupun pemerintah. Yang kedua, menurut Ruth Eilert, berbeda dengan pendapat Ruth Eilert yang menekankan ilmu sosial banyak hal perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun berbeda, tetap saling inheren atau terintegrasi. Yang ketiga, menurut Kate Jacobs menjelaskan ilmu sosial terbentuk apabila terjadi hubungan dalam sebuah komunitas tertentu, sampai menimbulkan keterhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada Paul Ernest. Dari beberapa pendapat di atas, secara tidak langsung menyampaikan bahwa ilmu sosial sebagai interaksi sosial masyarakat. Nah, Paul Ernest pun memiliki pandangan yang berbeda. Jadi, ilmu sosial tidak sekedar mempelajari interaksi dan jumlah manusia secara individu, tetapi masyarakat yang memiliki keterhubungan untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama. Yang terakhir yaitu menurut Lena Domilin, sementara ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari sebagian hubungan manusia yang belum utuh. Ketidakutuhan inilah yang mendorong manusia untuk memaklumi segala hal yang dianggap kurang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Anugrah. Baik, di sini saya akan menyampaikan macam-macam ilmu sosial. Macam-macam ilmu sosial ada 4, yaitu yang pertama antropologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga politik, dan yang keempat psikologi sosial. Yang pertama ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya secara umum. Antropologi mempelajari manusia dalam 5 sub, yaitu evolusi manusia secara biologis, keanekaragaman ciri-ciri fisik manusia, perkembangan dan penyebaran budaya manusia, perkembangan dan penyebaran bahasa, dan asas-asas manusia dan budayanya yang ada di seluruh dunia. Antropologi sebagai ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan proses-proses budaya masyarakat yang ada dan yang berkembang dari waktu-waktu. Tanpa adanya ilmu ini, masyarakat tidak akan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang ada yang tersebar di seluruh dunia.
Mempelajari antropologi merupakan termasuk pelestarian kebudayaan karena kita dapat tahu budaya apa saja yang ada dan perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia sekarang ini. Konsep dasar ilmu ini meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu, teknologi, norma, lembaga, seni, bahasa, lambang, dan banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya. Yang kedua ada ilmu sosial sosiologi. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. Pada awalnya, sosiologi berkembang di Eropa karena ilmuwan menyadari harus ada ilmu yang mampu menjelaskan dan mempelajari perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ilmuwan yang pertama mencetuskan sosiologi adalah seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte. Oleh para sosiolog, Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Sosiologi termasuk jenis ilmu sosial karena tidak mempelajari ilmu pasti atau eksak, sebab yang dipelajari adalah gejala masyarakat dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam memandang gejala masyarakat, sosiologi tidak berdiri sebagai ilmu yang bersifat spekulatif, melainkan bersifat objektif dalam memandang gejala tersebut. Selain itu, gejala masyarakat didapatkan dari hasil pengamatan sehingga sosiologi termasuk ilmu yang logis. Ilmu yang dipelajari di dalamnya juga luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Suwarni. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam ilmu-ilmu sosial di bagian politik. Politik adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial. Fokus utama dari studi ilmu politik ini adalah mempelajari bagaimana jalannya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan bisa bersifat antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, warga dengan negaranya, maupun negara dengan negara lainnya. Kajian utamanya adalah bagaimana negara dapat mendapatkan, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Secara tidak langsung, ilmu sosial ini berperan di dalamnya. Kekuasaan yang dijalankan dalam politik tidak boleh bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya ilmu sosial, ilmu politik ini sulit untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, Mbak Gita. Selanjutnya adalah mengenai psikologi sosial. Psikologi dan sosial merupakan dua hal yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Psikologi mencoba menjelaskan proses manifestasi dari mental atau jiwa manusia yang melahirkan tingkah laku, dan manusia merupakan bahan kajian utama dari psikologi tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki banyak perilaku dan tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Di sisi ini, psikologi mendalami mental, pikiran, dan perilaku tersebut. Bagaimana kaitannya individu dengan orang lain dijelaskan dalam psikologi? Secara umum, yang dipelajari dalam psikologi sangatlah luas. Maka dari itu, perlu adanya pendalaman satu bidang yang dikaji secara komprehensif. Salah satunya adalah psikologi sosial. Sebagai satu bidang, psikologi sosial menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi pada manusia sebagai makhluk sosial. Di dalamnya, bidang ini juga menyoroti berbagai macam peristiwa sosial yang bersifat negatif atau disebut dengan patologi sosial. Contoh dari patologi sosial ini yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah penyalahgunaan narkoba, kejahatan premanisme, berita hoax, prostitusi, dan lain sebagainya. Manfaat yang bisa diperoleh dengan mendalami psikologi sosial adalah manusia menjadi paham dan mengantisipasi permasalahan sosial yang mungkin terjadi, mampu menyusun alternatif pemecahan yang ada dan mengubahnya menjadi situasi yang menguntungkan untuk semuanya. Baik, sekian dari penyampaian materi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.